Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali saya Alan Albana kembali hadir tentunya membersamai Anda. Di kesempatan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan adab dan akhlak. Sebetulnya apa sih perbedaan adab dan akhlak? Atau mungkin yang kita pahami malah tertukar makna dari adab ataupun juga akhlak. Terkait hal itu, alhamdulillah di studio kami sudah hadir narasumber kami yaitu Ustadz Saiful Jafar Siddiq S.Hum MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz, saya memanggilnya ini masih muda sekali ini. Seumuran. Baik, Kang Ustadz mungkin boleh langsung saja disampaikan apa sih perbedaan adab dan juga akhlak, silahkan. Baik. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hari ini memang akrab istilah adab dan juga sudah akrab juga istilah akhlak. Akan tetapi memang di kalangan masyarakat ini sering tertukar, bahkan juga sulit mendefinisikan ketika apa sebenarnya itu adab dan apa sebenarnya itu akhlak. Nah, biasanya dalam tradisi keilmuan Islam ketika membahas sesuatu itu harus dibahas dulu secara lugawi, ya, atau secara kebahasaan, atau bahasa ilmiahnya secara etimologi, termasuk nanti juga secara istilahan, secara terminologi. Kalau kita lihat makna akhlak itu sebenarnya ada 3 makna secara bahasa. Ada yang bermakna akhlak itu artinya tabiat. Jadi sesuatu yang memang tercipta secara bawaan lahir. Contoh misalnya orang Batak dengan orang Jawa secara intonasi memang berbeda. Nah, ketika orang Medan misalnya intonasi ketika berbicaranya itu tinggi, sedangkan orang Sunda itu intonasinya tidak tinggi, itu sebenarnya akhlak tapi bermakna tabiat. Nah, akhlak yang bermakna tabiat ini tidak bisa dirubah karena memang itu mah bawaan lahir. Maka orang Sunda jangan mengklaim orang Batak nggak sopan. Kalau ngobrol dengan orang tua kenapa nadanya tinggi? Nggak begitu, karena itu mah bukan akhlaknya yang tidak baik, tapi memang tabiat lahirnya seperti itu. Itulah akhlak yang bermakna tabiat. Ada juga akhlak yang, nah ini yang kemudian sering kita maknai, akhlak itu adalah perilaku yang sifatnya spontanitas. Ini yang disampaikan oleh oleh Imam Al-Ghazali, di mana beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah kondisi jiwa yang dengannya tasduru anha af'alun, yang akan memunculkan sebuah aktivitas, sebuah perilaku biyasirin wa bisuhulatin, dengan mudah, bila fikriyatin wala riwayatin, tanpa dipikirkan dan tanpa direncanakan. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu kalau bahasa sederhananya itu adalah spontanitas. Jadi kalau ada orang yang misalnya kalau jatuh lalu bilang kancing coplok, berarti itu akhlaknya akhlak jelek. Tapi kalau seandainya spontanitas nih, kalau jatuh itu bilang innalillahi astagfirullah, itu berarti akhlaknya sudah seperti itu. Itulah akhlak. Nah, akhlak ini masih general. Spontanitas yang baik maka disebut akhlak yang baik. Bahasa kita itu akhlak mahmudah. Kalau spontanitasnya jelek, ya, yang tadi bilang kancing coplok, maka itu adalah akhlak madmumah. Jadi akhlak yang tercela. Jadi kalau ada kamu mah berakhlak ya, maksudnya apa dulu? Karena akhlak di sini masih general. Bisa akhlak baik, bisa akhlak buruk, karena itu adalah perilaku spontanitas. Nah, tergantung nanti spontanitasnya ini baik atau buruk. Nah, justru berbeda dengan adab. Kalau adab itu sering diasumsikan oleh masyarakat itu adalah perilaku. Kalau perilaku yang baik itu disebut adab yang baik. Padahal sebenarnya perilaku itu ada aksentuasi maknanya pada kalimat akhlak.
Walaupun akhlak itu bisa ada yang negatif, bisa ada yang positif. Dengan tadi ada dua klasifikasi itu. Kalau adab sebenarnya kata Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan adab itu adalah ibaratun, satu istilah yahtarizu bihi an kulli khotoin, yang dengan istilah itu kita yang beradab itu akan terhindar dari berbagai macam kesalahan. Berbagai macam kesalahan ini bisa kesalahan berpikir. Nah, itu adab. Kalau orang mikirnya nggak benar, berarti tidak beradab. Kalau berpikirnya benar, lurus, maka itu beradab. Makanya di antara adab menuntut ilmu itu, kenapa di antaranya adalah niat yang ikhlas. Padahal kan niat mah bukan perilaku fisik gitu, tapi orientasi orang ketika mencari ilmu, motifnya apa, tapi itu masuk dalam kategori adab. Jadi adab itu berbicara bukan pada perilaku, tapi bisa pada paradigma. Makanya orang yang berpikirnya pada materialisme, selalu identiknya dengan materi, maka kata Syekh Naqib Al-Atas, itulah kehancuran dari pendidikan, the loss of adab, hilangnya adab. Di antara adabnya itu paradigmanya yang tidak lillah karena Allah. Nah itu, jadi adab itu bisa bermakna paradigma yang lurus, atau bisa juga kepada akhlak itu yang sifatnya tadi perilaku. Makanya Ibrahim Al-Hashimi membagi adab itu ada dua, adab tobi'i, yang ini lebih kepada perilaku, tapi selalu baik. Nah, kalau akhlak kan ada klasifikasinya baik dan buruk. Kalau adab itu pasti baik. Nah, ada yang adab tobi'i tadi ya, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, ibadah yang baik. Ada adab yang sifatnya kasabi. Adab yang kasabi ini maknanya, aksentuasinya lebih kepada ilmu. Begitu, cara berpikir yang baik. Makanya saya dulu di Unpad, Kang Alam, itu belajar di jurusan ada yang disebut dengan Qismul Adab. Qismul Adab itu kalau diterjemahkan bukan jurusan adab, tapi jurusan sastra. Yang digunakan diksinya adab. Apakah kita di sastra Arab itu belajar sopan santun? Enggak. Tata krama? Enggak. Yang diajarkan itu adalah karya sastra. Karena sastra itu hasil dari pemikiran, ya. Kemudian ilmu kita pelajari di sana karena itu hasil dari pemikiran gitu. Jadi adab itu ada yang aksentuasinya pada perilaku, tapi juga ada aksentuasi maknanya lebih kepada keilmuan. Gitu lebih kurang, Kang Alam. Baik, dan tentunya juga ucapan terima kasih juga untuk Anda juga pendengar dan juga pemirsa. Anda bisa berinteraksi juga dengan kami, dan Mutiara Pagi RRI Bandung ini juga disiarkan juga melalui channel YouTube RRI Bandung Live. Jadi Anda silakan juga bisa langsung menonton dan juga menyimak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda bisa memberikan komentarnya, memberikan tanggapannya, dan jangan lupa di subscribe agar Anda bisa mendapatkan berbagai notifikasi yang kami hadirkan tentunya di Mutiara Pagi setiap harinya melalui topik-topik terbaru. Ini terkait dengan adab dan juga akhlak. Akhirnya kalau kita menarik Kang Ustadz kepada kehidupan sehari-hari gitu ya, artinya bahwa bagaimana untuk bisa terus mengasah akhlak kita gitu ya menjadi baik, dan juga adab juga hingga akhirnya katakanlah tertrigger ikut juga menjadi baik gitu. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, Kang Alan, karena akhlak ini tadi munculnya adalah dari proses pembiasaan. Kalau dari yang tadi disampaikan dari Imam Al-Ghazali, maka sebenarnya akhlak ini harus diawali dengan pembiasaan-pembiasaan. Contoh misalnya kita nih sebagai kaum muslimin, kalau seandainya bangun subuh itu kadang kesiangan, kadang tidak, kadang mendengar adzan bangun, kadang tidak, maka itu belum menjadi belum menjadi akhlak. Karena belum spontanitas ketika mendengarkan adzan bangun subuh. Nah, bagaimana supaya menjadi akhlak tuh, menjadi kebiasaan yang baik ketika adzan bangun,
pergi ke masjid lalu sholat berjamaah, maka itu harus dibiasakan sampai muncul yang namanya karakter spontanitas. Jadi tanpa alarm, tanpa tanpa suara adzan misalnya, itu jam tertentu pasti sudah terbangun. Makanya sepuh dulu gitu ya suka bilang mau pukul berapa saja ya, orang tua dulu tidur pasti selalu bangun jam 4, bangun jam 3, dan itu sudah menjadi akhlak karena spontanitas. Nah, spontanitas ini perjalanan panjang itu harus diawali sejak dini gitu. Jadi bangun pagi itu harus dibiasakan ya sejak dini. Kalau Islam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'mur, perintahkanlah ya anak-anakmu itu bisibiin, usia 7 tahun itu sudah ada tuh pembiasaan sholat 5 waktu, dibangunkan waktu subuh, karena itu adalah golden age, masa keemasan. Nah, nanti usia generasi mudanya nggak lagi berbicara akhlak karena sudah terbentuk kebiasaan. Nah, kalau sudah terbentuk kebiasaannya, tentu adabnya pun menjadi adab yang baik. Nah, gitu. Jadi kontinuitas akhlak yang baik itu nanti menghasilkan adab yang baik. Begitu. Oh, justru adab yang baik itu dihasilkan dari akhlak dulu gitu ya. Proses pembiasaan sehingga akhirnya terbiasa, hingga itulah yang nanti akan menjadi sebuah adab. Gitu. Itu kalau konteks ya adalah ternyata baru mulai mengenal Islam itu di tengah-tengah gitu. Iya. Di usia senja. Di usia senja gitu ya. Karena kalau kita sudah menjelang pensiun baru aja berpikir mendekati masjid. Betul. Tapi itu tidak hal tidak salah, artinya bahwa salah. Yang namanya proses belajar mah dari kapan saja gitu ya. Betul. Nah, kalau dalam konteksnya dalam situasi kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? Betul, ini banyak juga masyarakat yang usianya sudah menjelang senja. Ini dilematis ya, ketika proses pembentukan akhlaknya sudah terlampaui. Sedangkan usia mereka untuk merubah karakter menjadi akhlak yang baik, akhlak yang maksimal itu tidak mungkin dengan kapasitas usia, dengan kapasitas fisik begitu. Maka tentu dalam Islam dengan kondisi usia yang sudah senja itu, lalu baru sadar, baru mendekat ke masjid, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sekuat tenaga ya orang tua yang mulai baru beranjak ke masjid, ya sekuat tenaga mereka di usia yang seperti itu mengeluarkan sekemampuannya gitu. Kalau belum maksimal, belum ideal sesuai dengan ekspektasinya, ya harus dimafhumi karena usianya sudah tidak lagi muda. Kalau tahajud mungkin usia muda mah bisa sangat panjang. Kan kalau udah senja mah sholat juga kan sudah pakai kursi, nggak bisa lama-lama. Maka mastatotum saja, semampu saja, tapi kuncinya untuk yang sudah usia senja ini dia harus punya circle orang-orang soleh. Itu kuncinya. Kalau dia ingin menjadi penghuni surga tapi sulit untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, minimal bergaul dengan ahli surga, bergaul dengan ahli ibadah, bergaul dengan ahli masjid. Karena nanti ada satu riwayat di mana ada orang yang masuk neraka tiba-tiba masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya masuk surga padahal kan baru masuk neraka? Ternyata sahabatnya, bestinya ya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sahabatnya yang dulu selalu di masjid, selalu tilawatul Quran itu diselamatkan dari api neraka dan menemaninya di surga. Itu jadi penting tuh kita punya bestie, punya circle orang-orang ahli ibadah, karena itu akan menjadi syafaat buat kita. Makanya nanti di list hari ini, kalau sekarang punya bestie bobotoh Persib, jangan cukup tuh, harus ditambah lagi. Bestinya tukang goes ditambah lagi, bestinya tukang futsal ditambah lagi, sampai kita punya bestie, punya circle ahli ibadah. Sedikit cerita menarik, ini ada ulama yang bernama Abu Zur'ah, seorang ulama ahli hadis, Kang Alan, sakaratul maut, yang menjenguknya adalah para ulama.
Nah, ketika sakaratul maut, para ulama yang menjenguknya mereka mencoba mentalkinkan, ya, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena yang dihadapinya adalah ulama besar, mereka segan. Nggak ada yang berani mengajarkan, mentalkinkan sakaratul maut Abu Zur'ah ini. Akhirnya ada yang memberanikan diri. Nah, ketika memberanikan diri mau menyampaikan hadis tentang talkin itu, dia lupa. Yang paling hebat adalah Abu Zur'ah yang sedang menghadapi ajalnya meneruskan isi hadis yang lupa yang ingin disampaikan oleh si penjenguk ini. Dan kata Abu Zur'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi kalami akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Langsung Abu Zur'ah wafat setelah melafadzkan dengan redaksi hadisnya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kan circle ahli ibadah, ahli soleh. Kalau ketika menjenguk kita yang sakit, pasti yang dibicarakan yang baik-baik gitu. Itu yang sangat penting untuk usia senja. Baik ya. Ini juga terkait dengan masalah usia. Ada yang namanya istilah kesenjangan usia. Kesenjangan usia artinya bahwa beda generasi, iya. Artinya beda sebuah pola didik, beda sebuah pemikiran, hingga kemudian kadang ada kesenjangan gitu, entah mirip persepsi atau dan lain sebagainya. Nah, katakanlah ada di satu sisi yang kita dihadapkan dengan katakanlah orang tua yang mungkin level tadi gitu ya, adabnya atau akhlaknya bikin kita jengkel, greget gitu ya, gemes. Entah itu mungkin konteksnya adalah tetangga, atau mungkin rekan kerja, atau mungkin pertemanan gitu ya. Nah, adab seperti apa yang perlu dilatih kemudian dilakukan ketika kita menghadapi entah itu juga orang tua gitu ya, dalam sesama ruang lingkup sosial seperti itu. Apa yang perlu dilakukan menghadapi ketika entah itu orang dewasa yang agak menjengkelkan gitu ya, dilawan sopan gitu kan maksudnya. Gitu. Terus ada seperti apa yang harus dilakukan? Ya betul. Nanti kan ada adab orang tua kepada anak muda, ada juga adab anak muda kepada orang tua. Nah, ini harus diketahui, adab orang tua kepada yang muda ya menyayangi, mengayomi, mendengarkan, mengapresiasi. Sedangkan adab anak muda kepada orang tua ya bertutur kata yang baik, kemudian bernada yang baik, sopan, dan juga yang paling utama anak muda ini harus memahami. Ya, bisa jadi orang tua ini ya tadi karena akhlaknya sudah sulit untuk dirubah. Karena kan usia kematangan itu usia 40 tahun. Kalau kesananya baik ya baik, kalau kesananya tidak baik ya sulit ya, walaupun bisa dengan perlahan-lahan. Maka yang muda harus memahami kalau menghadapi karakter orang tua yang ya sudah tidak muda lagi, tapi ya tadi menjengkelkan gitu, sulit memahami anak muda, maka kita harus memahami makomnya sebagai usia tua yang susah untuk dirubah lagi. Nah, untuk orang tua ini harus disampaikan tentang pengajaran adab orang tua kepada yang muda. Ini juga harus disampaikan supaya tidak muncul sikap egoisme. Ini yang kemudian tidak boleh muncul dari generasi orang tua. Kalau kita lihat pelajaran Nabi Yakub, Kang Alan, idhadoro Yakubal maut, ketika Yakub menghadapi kematian, maka tentu Yakub ini usianya sudah usia tua, sudah usia senja, makanya menghadapi ajal. Maka yang pertama kali adalah berdialog. Dan yang paling unik ya, di posisi ketika ajalnya sedang tiba kepada Nabi Yakub bukan memberi nasihat kepada putra-putranya, tapi justru mendengarkan dengan mengajukan satu pertanyaan, ma ta'buduna mim ba'di, ya bunaya, wahai anak-anakku, apa yang akan kau sembah setelah aku wafat?
Maka di sanalah anak-anaknya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Justru anak-anaknya yang mendominasi dalam pembicaraan itu. Nah, di sini harus disampaikan kepada orang tua bahwa orang tua pun harus punya adab dari aspek yang tua ke yang muda. Di antaranya adalah mendengarkan yang muda, sabar menghadapi mereka. Seperti Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub kan sangat bisa menasihati anak-anaknya, hei kamu jangan menyembah ini ya, jangan menyembah itu ya setelah aku wafat. Tapi justru Yakub ingin lebih banyak mendengar. Setelah mendengar kalimat yang sesuai dengan ekspektasinya, barulah Yakub itu merasa aman, nyaman. Nampaknya orang tua harus belajar mendengarkan generasi yang muda, mengapresiasi itu, dan tentu harus step by step. Belajar ya. Belajar. Betul. Jangan kan seperti itu ya. Ketika kita bertemu dengan junior aja kan hasrat ingin menasehati gitu kan. Egonya muncul. Muncul. Tapi justru dari hal inilah bahwa adab menjadi seorang yang memang sudah dewasa adalah paling berat itu mendengarkan. Mendengarkan paling berat itu. Waduh. Baik Pak Ustadz dan juga pendengar pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kita sedang membahas mengenai perbedaan adab dan juga akhlak ya. Apalagi mungkin Anda yang baru mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini, kita sedang berbincang bersama Ustadz Saiful Jafar Siddiq Eshum MPD, dan tentunya juga Anda bisa menyimak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Silakan Anda berikan komentarnya, berikan like-nya juga boleh, dan jangan lupa di-subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan berbagai notifikasi langsung setiap topik-topik setiap harinya yang kami upload melalui channel RRI Bandung Live. Pak Ustadz, mungkin terakhir terkait mengenai adab dan juga akhlak ini, hal apa saja yang tentunya perlu menjadi sebuah perhatian lebih gitu ya, terkait dengan ini akan menyangkut entah dengan dirinya ataupun juga dengan secara sosial gitu ya, pentingnya akhlak dan juga adab ini. Mangga. Ya, baik, yang pertama kita harus memahami diri kita sebagai manusia, bahwa memang kita itu tercipta dalam kondisi fitrah. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitroh. Setiap manusia yang terlahir ke dunia itu lahir dalam keadaan fitroh, bersih. Bersih apanya ya? Bersih pola pikirnya, bersih jiwanya, bersih akhlaknya. Gak ada manusia yang lahir dalam keadaan jahat. Semuanya murni dalam keadaan baik dalam semua aspek. Lalu bagaimana manusia kemudian jauh dari fitrahnya? Nah, di antara yang paling sangat mendasar yang membuat manusia ini terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik, baik itu akhlaknya ataupun adabnya, itu adalah lingkungan keluarga. Maka menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dan juga adab yang baik ini harus diawali dengan pendidikan keluarga. Karena biasanya ketika orang ingin menjadikan anaknya, keluarganya menjadi orang yang soleh, biasanya tidak berawal dari keluarga. Jadi orientasi masyarakat hari ini kalau ingin menyolehkan anak itu bagaimana ya? Ke pesantren. Begitu. Ingin menyolehkan ke anak itu kemana? Ya ke barak militer misalnya. Jadi selalu jauh dari keluarga. Padahal sebenarnya problemnya ada di keluarga. Kalau keluarganya baik, maka membentuk lingkungan yang baik, lingkungan keluarga yang baik, muncullah nanti pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik itulah yang kemudian kita sebut dengan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini nanti juga akan mewujudkan kepada adab yang baik. Ya, nah ini harus diawali dengan lingkungan keluarga, dan ini yang sangat-sangat luput dari masyarakat itu. Ya, kalau kita lihat salafus sholih, Kang Alan, itu sebelum mereka menyolehkan anak ke madrasah, ke para ulama, dititipkan ke orang-orang soleh supaya mereka memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, itu dari keluarga dulu ternyata. Mereka diajarkan nilai-nilai Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Quran, bisa baca Al-Quran,
hafal 30 juz oleh ibunya. Imam Al-Bukhari bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran oleh ibunya. Imam Nawawi bisa hafal Quran, bisa baca Al-Quran, bisa hafal Quran itu oleh ayahnya. Padahal ayahnya seorang pembisnis, punya toko, tapi melihat anaknya punya kecenderungan cinta Al-Quran, sampai Imam Nawawi ini dibawa ke toko, bukan buat ikut jualan, tapi diajarkan di toko itu. Di sela-sela mungkin tidak ada pembeli, ayahnya baru mengajarkan Iqra, mengajarkan baca Al-Quran, sampai ini hafal Quran. Nah, baru setelah tertanam akhlak di keluarga, adab di keluarga, baru mereka mencari ke yang lainnya, ke ulama, sampai kemudian misalnya ke madrasah-madrasah, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar ulumul Quran, karena ya mungkin orang tuanya tidak punya kapasitas di wilayah ilmu tersebut gitu. Jadi ini yang paling penting ya, bisa menanamkan nilai akhlak dan nilai adab itu berawal dari keluarga. Setelah kuat, maka mereka akan menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik dan beradab Islam, begitu. Baik, tentunya alun ucapkan terima kasih, hatur nuhun, terima kasih Ya, Pak Ustaz sudah disampaikan, dan pendengar bahwa kembali pola pendidikan di rumah ini menjadi nilai dan juga dasar gitu ya untuk keluarga, apalagi seorang anak, bahwa menanamkan akhlak itu dari mulai kecil sehingga dalam proses pembiasaan yang baik akan menjadi sebuah karakter, yaitu adab yang baik. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak kami melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live, ataupun juga Anda yang sudah menyimak melalui siaran terestrial kami yang dipancarluaskan di Ciamis, kemudian Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang, dan juga Cianjur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa menambah referensi dan juga motivasi untuk kita semua, tentunya untuk terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan tentunya saya Alan Albana mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Saiful Jafar Sidik Esum MPD sudah hadir ke studio kami, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami di berbagai platform siaran kami. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dan juga hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.